Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada beliau. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah nama salah satu surat di dalam Al-Quran yang terletak di bagian paling awal, meskipun bukan sebagai surat yang pertama kali turun. Surat Al-Fatihah memang bukan sebagai surat yang pertama kali turun, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa surat ini adalah surat pertama yang diturunkan oleh Allah secara sempurna. Surat Al-Fatihah ini juga dikatakan sebagai pembuka, karena dengan surat inilah Al-Quran dibuka dan dimulai. Surat Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, karena menggambarkan induk dari seluruh isi Al-Quran, sehingga memiliki banyak manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Bahkan siapa saja yang memiliki keinginan atau hajat, maka disarankan kepadanya untuk membaca surat Al-Fatihah. Lantas, seperti apa caranya? Silahkan tonton video ini hingga selesai, supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, sehingga tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Syekh Mahyuddin Al-Arabi Khadas mengatakan, barang siapa yang memiliki hajat, maka setelah sholat maghrib hendaklah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Janganlah bangun ataupun bergerak dari tempat duduknya hingga bacaannya selesai. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan hajat yang dikehendaki. Selama hajatnya itu baik, maka insya Allah akan Allah kabulkan, karena amalan ini sudah teruji sangat mujarab. Sebab jika Al-Fatihah diamalkan setelah sholat, maka semua hajat akan dipermudah oleh Allah, dan itulah keajaiban surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan, sehingga disebut juga sebagai Ummul Kitab. Bagi yang mengamalkannya tentu akan mendapatkan banyak manfaat serta keistimewaan yang luar biasa, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis dan juga disampaikan oleh para ulama. Pahala membaca surat Al-Fatihah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah yang sama seperti penyangga arsy, serta barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah pahalanya pun seperti penyangga arsy. Dan berikut ini manfaat dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, dipermudah dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam kitab
Qaddasallahu sirah dalam riwayat Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, amalan membaca Al-Fatihah sebanyak 70 kali sehari dalam keadaan berwudu serta ditiupkan kepada air dan diminum selama 7 hari, insya Allah mempermudah siapapun dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Selain juga dapat mengontrol hati serta pikiran dari hal yang merusak. Yang kedua, melindungi diri dari gangguan setan saat tidur. Amalan Al-Fatihah ini dibaca saat hendak tidur. Setelah itu diikuti dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Insya Allah selama tidur akan merasa aman dan tentram serta jauh dari gangguan setan. Yang ketiga, dimakbulkannya hajat dan dilancarkannya rezeki. Menurut Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap sehabis sholat fardu, insya Allah akan dilancarkan rezeki yang baik serta dimudahkan urusan hidupnya. Keluarganya pun akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, membaca surat Al-Fatihah 41 kali saat sahur juga dapat membuka pintu rezeki yang luas. Setengah ulama bahkan menganjurkan untuk membaca Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis salat maghrib dan sunnahnya. Dengan demikian, insya Allah hajatnya akan dikabulkan. Yang keempat, meredakan rasa sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila surat Al-Fatihah dibacakan pada rasa sakit, kecuali rasa sakit itu akan mereda. Imam Ja'far Asy-Syadiq juga pernah berkata bahwa orang yang merasa sakit baiknya membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Namun apabila belum reda, hendaklah ia membacanya 70 kali. Yang kelima, dijauhkan dari kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah dan Tauhid ketika hendak memasuki rumah, maka Allah akan menjaga ia dari kemiskinan. Allah jugalah yang akan melimpahkan berkah dalam hidupnya sampai dapat dirasakan oleh tetangganya. Yang keenam, membaca Al-Fatihah agar doa cepat dikabulkan oleh Allah. Untuk seseorang yang memiliki nazar, maka amalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, dibaca di antara sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh selama 40 hari, lalu mintalah kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah apapun hajatnya. Yang ketujuh, Al-Fatihah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, maka akan selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Kemudian membaca Al-Fatihah yang ke-8 yaitu sebanyak 1 kali dan 7 kali untuk kesembuhan. Surat Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyembuhkan sakit. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan membaca doa meminta kesembuhan yang dianjurkan oleh para ulama. Maka dengan izin Allah, luka tersebut akan disembuhkan. Adapun bacaan doanya agar diberikan kesembuhan adalah Allahumma azib unni su'ama azadu wa fusyadu bidakwati nabiyyi kalaminil makini indak. Ya Allah, lenyapkanlah darinya keburukan apa yang ia rasakan beserta kekejiannya dengan doa Nabi-Mu yang penuh berkah di sisimu. Yang kesembilan, khasiat membaca Al-Fatihah 100 kali. Adapun keutamaan membaca 100 kali antara lain dimudahkan rezekinya, terang wajah dan juga hatinya, serta dimudahkan segala urusannya.
Caranya dengan selalu rutin membaca Al-Fatihah setiap setelah sholat fardu sebanyak 20 kali, sehingga dalam sehari semalam dapat membacanya 100 kali. Yang ke-10, khasiat membaca Al-Fatihah 41 kali. Khasiat dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali adalah akan diberikan kemuliaan seperti ditinggikan derajatnya. Ia juga akan dijauhkan dari kemiskinan dan Allah membantu melunasi hutang-hutang yang dimilikinya. Caranya yaitu baca surat Al-Fatihah 41 kali pada waktu antara salat sunnah subuh dan fardu subuh. Kemudian sesudahnya baca doa berikut ini sekali saja, akan tetapi akan lebih afdol jika dibaca 3 kali. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hummi wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal zubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa ghirrizali, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Yang ke-11, untuk kelancaran rezeki. Bagi siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali sesudah sholat fardu 5 waktu, maka insya Allah rezekinya akan luas serta dimudahkan dalam urusan dunianya, diberikan kebahagiaan untuk dirinya sendiri serta keluarga, serta diberi akhlak yang baik oleh Allah. Yang ke-12, penyakit hati seperti sombong, ria, ujub dan lain-lain dapat disembuhkan dengan Al-Fatihah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, sering aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, iyyaka na'budu, yang berarti kepadamulah kami menyembah, merupakan obat dari penyakit ria, dan iyyaka nasta'in, yang berarti kepadamulah kami meminta pertolongan, merupakan obat dari penyakit kesombongan. Maka iyyaka na'budu dapat menghilangkan penyakit-penyakit hati dengan mengingatkan seorang hamba akan kedudukan ikhlas yang merupakan semulia-mulianya kedudukan, dan iyyaka nasta'in menyadarkan seorang hamba akan kefakiran dan kebutuhannya terhadap pertolongan Allah. Yang ke-13, Al-Fatihah untuk penyakit badan. Terdapat sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam? Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya, dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi dan menceritakan kisahnya tadi kepada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diperhatikan, membaca Al-Fatihah untuk menyembuhkan juga harus diiringi dengan rasa percaya dan yakin kepada Allah.
jika telah bersatu rasa kepercayaan serta keyakinan kepada Allah, maka bacaan Al-Fatihah akan benar-benar memberikannya kesembuhan, insya Allah. Yang ke-14, Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Yang ke-15, surat terbaik dalam Al-Quran. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah dengan izin Allah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Kala itu salah satu surat yang dibaca Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Karena itu salah satu dari manfaat membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali, insya Allah akan diberi kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati dan pikiran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.